Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Pak Coy Ahmad Khoiron ya, atau bisa dipanggil dengan Pak Coy. Saya akan bercerita pada Anda tentang jabatan di sebuah kampus. Jadi pertanyaannya begini, kalau ada seorang dosen yang kemudian dia menjadi rektor, kemudian setelah masa jabatan rektornya habis, kira-kira rektor tersebut jadi apa? Gitu kan ya. Kalau di tentara itu kan ada jabatan, posisi jabatan ya, itu kepangkatan istilahnya ya, mungkin ya. Ada kepangkatan, misalkan dia dari tamtama ke bintara ke perwira ya, sampai pada jenderal, jenderalnya bintang 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, kalau di dosen, maka hal seperti itu, jabatan seperti itu disebut sebagai jabatan akademik. Jadi jabatan akademik itu jadi asisten ahli, lektor, lektor kepala, sampai tertingginya itu adalah profesor. Ya, jabatan seperti itu biasanya tergantung dari dari nilai-nilai akumulasi ya kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Ya, jadi misalkan pengajaran, kemudian poinnya berapa, penelitian, pengabdian. Jadi kalau dosen yang dia itu publikasi jurnal ilmiah, misalkan terindeks Scopus ya, atau boleh dikatakan dia terpercaya misalkan, maka itu semua ada nilainya dan kemudian diajukan ke Dikti ya, sampai akhirnya kemudian muncul nilainya, skornya, maka dia memiliki kenaikan jabatan akademik tadi ya. Tetapi ini jabatan ini adalah jabatan struktural yang saya ingin sampaikan pada Anda. Apa itu jabatan struktural? Jadi jabatan struktural itu adalah jabatan yang berkaitan dengan manajemen perguruan tinggi. Jadi biasanya ada jabatan, mungkin Anda pernah dengar misalkan Kaprodi, kemudian ada jabatan ketua jurusan atau kepala departemen ya, atau jabatan wakil dekan ya, dan seterusnya. Baik, mungkin nggak sih kalau misalkan dosen baru masuk ya, kemudian dosen muda nih, dia baru lulus S2, keterima jadi dosen, terus dia langsung jadi dekan. Apakah seorang dosen muda misalnya dia jadi dekan atau jadi rektor atau jadi yang lainnya, itu tergantung dari aturan. Jadi di kampus itu ada yang namanya statuta atau undang-undang ya, undang-undang atau ADART yang di dalamnya berkaitan dengan aturan, apakah berkaitan dengan syarat struktur organisasinya ya, syarat untuk menduduki jabatan tertentu ya, dan seterusnya. Maka umumnya secara normal kalau ada dosen muda yang kemudian dia masuk sebagai dosen ya, dia belum memiliki jabatan fungsional atau jabatan akademik, maka umumnya dia akan mulai mengurus. Jadi setelah kemudian dia punya jabatan akademik ya, minimal asisten ahli, maka ini jadi syarat untuk bisa menduduki jabatan kepala laboratorium ya, kepala laboratorium. Walaupun kalau di banyak kampus ya, yang dia sudah punya tenaga SDM yang bagus-bagus, dosen yang bagus-bagus, yang sudah profesor misalkan, kepala laboratorium itu bahkan dijabat oleh profesor. Seperti Pak Nuh yang mantan menteri, itu ketika kemudian beliau tidak lagi menjabat sebagai menteri, maka kembali lagi ke kampus, beliau sebagai kepala laboratorium. Yang saya pernah tahu, saya lihat di plangnya di ITS itu, beliau adalah kepala laboratorium apa, saya lupa ya. Nah, jadi jabatan yang awal sebagai pengalaman untuk organisasi, untuk dosen muda, biasanya dimulai dari sebagai kepala laboratorium. Setelah menjabat sebagai kepala laboratorium, maka kemudian meningkat lagi, mungkin akan dipilih sebagai sekretaris prodi ya, sekretaris program studi ya, sekretaris program studi. Baru kemudian mungkin di berikutnya ya langsung menjabat sebagai kepala prodi ya, kepala prodi atau kaprodi ya. Oke. Kemudian setelah kaprodi, maka peluang berikutnya adalah dia bisa menduduki sebagai jabatan wakil dekan. Jadi tidak boleh kemudian dosen yang dia tidak pernah punya pengalaman sebagai di struktural, kemudian dia langsung menjabat sebagai wakil dekan ya, karena kalau di prodi itu banyak sekali berkaitan dengan urusan administrasi. Maka kalau di wakil dekan lebih banyak pada urusan-urusan berkaitan dengan kebijakan ya, pengawasan ya, dan seterusnya. Baru kemudian di atasnya lagi ada dekan ya. Jadi biasanya yang dipilih untuk menjadi dekan itu adalah yang dia sudah punya pengalaman sebelumnya sebagai kaprodi dan wakil dekan. Tapi sekali lagi, aturan-aturan persyaratan tersebut tergantung dari
tergantung dari statuta tadi, aturan atau undang-undang atau ADART ya, anggaran dasar rumah tangga dari kampus tersebut yang disepakati oleh yayasan. Ya, oke. Kemudian di atasnya lagi ada wakil rektor, ya, wakil rektor. Jadi kalau misalnya dia sudah pernah jadi wakil rektor, maka dia punya peluang selama misalnya dia memenuhi syarat jabatan akademik yang memenuhi syarat, misalkan dia harus lektor misalkan ya, maka dia bisa menjadi wakil rektor. Wakil rektor. Kemudian syaratnya untuk menjadi rektor apa? Misalkan harus S3 dan punya jabatan akademik yaitu lektor kepala. Nah, jadi itu ya. Oke, pertanyaannya tadi kembali lagi ke pertanyaan awal tadi adalah kalau setelah dia tidak lagi menjabat jadi rektor, terus dia menjabat sebagai apa? Ya kembali lagi menjadi dosen biasa. Ya, jadi umumnya rektor-rektor di banyak kampus ketika kemudian dia tidak lagi menjabat sebagai rektor ya, maka dia kembali lagi sebagai dosen biasa di bawah kepala program studi ya. Tentu saja tunjangannya akan jauh berbeda ya. Maka dari itu kemudian biasanya sih ada juga kalau di kampus-kampus tuh rektor setelah seorang dosen yang dia pernah menjabat sebagai rektor, bisa saja kemudian dia akan diangkat masuk ke yayasan kalau mungkin swasta ya, atau juga mungkin juga dia menjadi kepala lembaga ya, bisa juga begitu. Itu politik dalam sebuah kampus itu biasa ya, jadi ada nego-nego. Pernah juga misalkan ada mantan rektor yang kemudian setelah dia selesai rektornya, maka kemudian dia diangkat sebagai direktur program pasca sarjana ya. Jadi sekali lagi itu tergantung dari deal-deal politik perkantoran ya, deal-deal politik yang ada di kampus tersebut. Itu suatu hal yang biasa saja saya kira. Tapi intinya adalah bahwa jabatan rektor di sebuah kampus itu adalah jabatan yang paling tinggi, yang tertinggi, ya, yang bisa disandang oleh seorang dosen. Tetapi kalau buat saya biasanya orang yang sudah menjabat tinggi, dia biasanya sudah punya dia sudah punya skoci, dia sudah punya perahu untuk bisa setelah dia tidak lagi menjadi rektor, supaya tidak mengalami post power syndrome, maka dia biasanya punya usaha di luar. Ya, misalkan entah itu kalau orang hukum mungkin dia punya kantor pengacara atau notaris gitu ya. Atau kalau orang IT mungkin dia punya biro konsultan ya. Dan tergantung dari kreativitasnya dan jaringannya saya kira. Ya, saya kira itu jawaban untuk pertanyaan kalau seorang dosen sudah tidak lagi menjadi rektor, maka kira-kira apa yang harus dia lakukan? Ya, punya usaha. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menghilang. Pling.